Hai anak-anak semuanya yang Miss Lince sayangi. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Oke. Kita ketemu lagi ya anak-anak ya dalam pembelajaran online. Nah, sekarang adalah kita masuk ke subtema 4 loh. Tidak terasa sebentar lagi bukunya kan habis ya. Tapi buku habis bukan berarti anak-anak nggak ingat pelajaran, harus selalu ingat ya. Dan tidak terasa di bulan Maret anak-anak akan PTS ya. Oke, kita langsung saja. Kita masih di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat tumbuhan. Pembelajaran 1 dan 2 ya. Oke. Miss tidak lama-lama bicara tentang pembukaan awal ya anak-anak ya. Kalian konsentrasi, simak baik-baik pembelajaran kita hari ini ya. Kita langsung saja. Oke anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembelajaran 1 dulu ya. Merawat tumbuhan. Wah, apa yang anak-anak lihat pada slide ini? Ayo. Nah, kita lihat ya, Ayah Nina sedang memberi pupuk pada tanaman. Wah, bagus ya anak-anak ya pemandangannya ya. Nah, di sini kenapa sih tanaman harus diberi pupuk? Supaya tanaman itu tumbuh subur. Nah, seperti itu ya. Ini cara merawat tanaman, memberi pupuk, menyiram setiap hari ya. Tapi jangan banyak-banyak. Nah, ini adalah kegiatan ayah Nina bersama Nina ya. Mereka merawat tumbuhan sehingga apa? Tumbuhan di sekitar rumah Nina tumbuh dengan subur ya. Cantik-cantik bunganya, ada warna kuning, oranye. Nah, tumbuhan itu ciptaan Tuhan, jadi harus kita rawat ya seperti yang kita lihat nih pada gambar ini di mana Ayah Nina merawatnya dengan baik ya. Begitu juga dengan anak-anak, kalau punya tanaman di rumah harus dirawat dengan baik. Oke? Oke, kita lanjut lagi ya. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita melihat apa yang dilakukan. Nah, sekarang kita membaca yuk. Nah, di sini ada percakapan ya. Percakapan itu perbincangan, bicara-bicara seperti itu ya. Nah, lihat di sini, dengar baik-baik. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Nih ya, ini percakapan antara Siti dengan ayahnya. Simak ya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Baik, Ayah. Aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, anak-anak, Siti itu sangat sayang ya. Dia sangat merawat tanamannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini nih, percakapan di sini, tadi anak-anak sudah dengar ya, Miss Linca sudah membacakan. Di sini kita menemukan beberapa kalimat tanya. Anak-anak tahu ya, kita sudah belajar tentang kalimat tanya ya. Ada berapa di sini kalimat tanya? Coba. Nih ada kata mengapa. Nah, ya. Terus ada apa lagi? Apakah? Nah, seperti itu ya. Kalau kalimat tanya itu, jika kalimatnya sudah selesai, harus ada tanda tanya. Namanya juga bertanya, ya kan? Oke, ada apa lagi kalimat tanyanya? Kapan? Nah, ya. Anak-anak paham ya? Ngerti ya? Oke. Nah, ini kita melihat percakapan antara Siti dan ayah. Siti banyak bertanya kepada ayahnya ya. Supaya apa? Supaya Siti lebih tahu bagaimana cara merawat tanaman ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang kata tanya ya, macam-macam kata tanya. Ada kata tanya apa? Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan
kegiatan ya. Ada kata tanya kapan. Kapan itu kegunaannya ya digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau perbuatan ya atau keadaan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang ya. Ada lagi kita lihat kata tanya berapa. Kata tanya berapa itu digunakan untuk menanyakan bilangan ya, bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan dan waktu ya. Ada lagi kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan dan perbuatan. Nah, dan ada lagi nih yang terakhir adalah di mana. Kegunaannya apa? Nah, kata tanya di mana itu digunakan untuk menerangkan tempat ya. Nah, seperti ini nih. Tadi kita sudah melihat beberapa kata tanya. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, setelah kita tadi belajar ya melihat apa yang Ayah Siti lakukan, kemudian kita belajar juga tentang kata tanya. Sekarang anak-anak kita belajar untuk membandingkan. Ya, sudah pernah belum ini pelajarannya? Sudah ya. Ini tanda ini artinya lebih besar. Ini lebih kecil. Ini sama dengan ya. Nah, sekarang coba Miss mau lihat anak-anak kelas 2 berlatih. Ayo berlatih. Kalian membandingkan mana yang lebih besar, lebih kecil atau sama dengan ya. Tapi ini nanti lihat nih. Ini ada 5 ons pupuk, 5 ons pupuk ya. Kalau dijumlahkan apa? Dan perbandingannya ini yang ada di sebelahnya. Perhatikan anak-anak. Ini nanti anak-anak jumlahkan dulu ya. 10 ons itu 5 tambah 5 ya. Coba perhatikan Miss kasih contoh. 5 tambah 5 adalah 10 ons. Nah 10 ons ini nilainya berapa dengan kilogram? 10 ons itu berapa kilogram? Oke. Ngerti anak-anak maksud Miss Linca? Nah, ini kan 10 ons. Kita lihat ini kilogram. Nah, 10 ons ini berapa kilogram? Kalau dia sama 1 kilogram, oh 10 ons itu 1 kilogram, Miss. Berarti apa? Kita jawab sini. Berarti berat pupuk yang di sini dengan berat pupuk yang 1 kilogram dia sama beratnya. Walaupun ini angkanya berbeda. Ininya satuannya beda, tapi kalau kita samakan menjadi kilogram, nanti akan terlihat nilainya ya. Jadi anak-anak di sini kalian membandingkan lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Nanti anak-anak lihat angkanya ya. Seperti yang di sini ada 5 ons pupuk, 5 ons, 5 ons, kemudian sini 200 gram, 200 gram, 200 gram. Kalian nanti coba dulu ya. Antara yang 5 ons yang ada 35 onsnya, kemudian 200 gram ini mana yang lebih, apakah ini jawabannya lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Nah ya nanti seperti itu anak-anak coba kalian, kita kan sudah belajar ya tentang ons, tentang gram, tentang kilogram. Nah seperti itu ya. Kalian jumlahkan dulu ini, kemudian samakan dulu dengan yang di seberangnya nih, apakah sama nilainya? Kalau ini nanti yang lebih besar, berarti nanti anak-anak jawabnya ini. Kalau ini artinya lebih besar, ini lebih kecil, ini sama dengan. Paham? Oke, nanti kalau masih bingung ya tanya Miss Linca ya. Oke, anak-anak berusaha dulu. Ini untuk PR ya, PR anak-anak. Oke? Oke ya, kita lanjut lagi. Ini nggak usah digambar. Kalian hanya tulis ininya saja angkanya. 5 ons, 5 ons. Paham? Oke, kita lanjut kembali. Nah, sekarang anak-anak lihat sini kita sudah masuk ke pembelajaran 2. Wah, murid-murid mereka sedang menikmati keindahan taman di sekolah ya. Nah, ada tulisan nih, sayangi tanaman dan jangan injak rumput. Nah, benar ya anak-anak ya. Kita tidak boleh merusak tanaman. Apalagi tanaman itu
ciptaan Tuhan ya, sudah dirawat dengan baik. Nah, kita juga harus merawat dengan baik ya. Kebersihan sekolah, keindahan sekolah itu adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah ya. Nah, ini mereka sedang makan. Mereka tidak membuang sampah sembarangan loh. Nah, ini mereka berbagi-bagi makanan. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh yang baik ya. Kita lanjut lagi anak-anak ya. Oke, setelah tadi kita melihat tanaman yang ada di sekolah, nah sekarang coba nih anak-anak berlatih ya. Ini PS hari ini ya. Oke, suruh ngapain Miss? Oke, lihat sini. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Nih pilihannya ada di sini nih. Oke, jawaban di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Lihat ya. Tadi Miss sudah jelaskan kegunaan-kegunaan dari kata tanya. Nih, titik-titik yang menanam bunga matahari ini, titik-titik yang menanam bunga matahari ini, jawabannya yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Nah, lalu ini apa nih? Apa nih kata tanya apa yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Nanti anak-anak pilih di sini ya. Sini, kapan, siapa, mengapa, berapa, apa. Nah, seperti itu ya. Kalimat kok ada jawabannya, Miss? Iya, ya. Ini untuk membantu anak-anak, ya. Yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina. Nah, pasti kan anak-anak terbantu ya karena sudah ada jawabannya. Berarti di sini apa kata tanyanya? Gampang ya? Oke, nanti kalian kerjakan di buku PS, ditulis soalnya ya. Tulisannya yang rapi, jawabannya juga yang jelas. Oke, anak-anak paham semuanya? Paham ya? Oke, nanti Miss tunggu PS-nya. Tulisan yang rapi, ingat kalau sudah selesai menulis, jangan lupa memberikan tanda ini ya, tanda tanya. Jangan lupa anak-anak ya. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini ya. Dan kalian harus tetap semangat, jangan lupa ya, jaga kesehatan, patuh dan hormat kepada orang tua. Oke semuanya, nanti Miss kasih juga untuk tugas ya. Bukan hanya yang di video pembelajaran, nanti ada lagi. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Selamat pagi, Tuhan memberkati.